Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat ya. Kali ini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai presentasi lisan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu ada Ayu Imania absen 7, Bintang Raja Athena absen 8, Devi Ramadea absen 9, Rita Pitaloka absen 10, Fani Aulia Johar absen 11, dan Verina Leila Damayanti absen 12. Untuk materi kali ini terbagi menjadi beberapa sub bagian. Yang pertama, mempersiapkan presentasi. Yang kedua, organisasi pesan. Yang ketiga, dukungan alat bantu. Yang keempat, pelaksanaan presentasi. Yang kelima, bentuk presentasi. Dan yang terakhir, evaluasi presentasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang pertama, yaitu mempersiapkan presentasi lisan. Dalam hal bidang apapun, keberhasilan dapat diraih apabila persiapan dilakukan dengan baik. Begitu halnya dengan presentasi lisan. Presentasi lisan yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya juga, yakni dimulai dengan mempersiapkan diri untuk berbicara. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan mencakup beberapa hal, antara lain, yang pertama menetapkan tujuan. Seorang presenter atau pembicara yang melakukan presentasi di hadapan audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan persiapan mental, pemahaman materi yang ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, maupun pemahaman yang baik terhadap audiens. Secara umum, presentasi memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, memberitahu. Memberitahu maksudnya memberikan informasi apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, menghibur audiens. Dalam melakukan presentasi, kita juga dapat menghibur para audiens dengan cara ice breaking dan lain sebagainya. Yang ketiga, membujuk atau meyakinkan. Biasanya hal ini dilakukan oleh para sales pada saat mempromosikan produknya untuk meyakinkan para audiens agar produknya tersebut dibeli. Yang terakhir, memotivasi. Memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Contohnya, pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya, meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Yang kedua, menganalisis pendengar atau audiens. Agar tujuan presentasi dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu menggali informasi tentang audiens dan rencana kegiatan presentasinya melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misal, saya mendapat undangan nih. Saya diminta jadi pemateri dalam seminar public speaking di SMA ABC. Pesertanya adalah siswa di sekolah SMA ABC tersebut. Maka langkah awal yang saya lakukan sebagai langkah persiapan adalah saya akan follow up pihak sekolah dan bertanya tentang audiens saya.
dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa tujuan sekolah mengadakan seminar public speaking ini? Pesertanya kelas berapa? Satu jurusan atau semua jurusan? Durasinya berapa lama? Nanti kegiatannya akan diadakan di ruang terbuka atau tertutup? Dan lain sebagainya. Yang ketiga, merencanakan pembicaraan atau presentasi. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita harus menguasai materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Penyusunan terkait materi yang akan disampaikan, pastikan kita menyusunnya secara efektif dan efisien, kemudian terstruktur dan mengandung isi yang berbobot. Efektif di sini maksudnya materi yang kita sampaikan harus relevan dengan kebutuhan audiens dan relevan dengan tujuan presentasi. Kemudian efisien, maksudnya adalah materi yang kita susun harus sesuai dengan batas waktu yang tersedia. Selanjutnya terstruktur, maksudnya materi yang kita sampaikan harus runtut, alurnya baik. Ini untuk membantu kita supaya kita mengingat urutan poin bahasan dan membantu audiens supaya mudah mengikuti dan mudah memahami pesan yang kita sampaikan. Kemudian berbobot, maksudnya setiap informasi, data, fakta, atau apapun yang kita masukkan atau sampaikan harus bisa bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara rasional ataupun ilmiah sesuai dengan konteks presentasi kita. Untuk yang keempat dan yang kelima, saya menambahkan dari buku Bapak Joko Purwanto, yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi yang dapat digunakan antara lain whiteboard, spidol, overhead proyektor atau OHP, LCD proyektor, dan lain-lain. Yang terakhir, menganalisis lingkungan lokasi presentasi. Agar presentasi yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat yang ia melakukan presentasi tersebut. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi ini akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas? Bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja dan tempat duduk untuk audiens, dan lain-lain. Pada tahap persiapan, juga diperlukan analisis topik secara kreatif, yaitu melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan periode pemanasan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, kemudian memisah-misahkannya, atau juga dapat dengan cara membuat formulasi suatu masalah dan mencoba untuk memecahkannya. Contohnya ialah
Saat kita dihadapkan pada suatu masalah untuk menyeberangi sungai agak lebar dengan arus yang cukup deras, kita memiliki beberapa pemecahan untuk menyeberanginya. Kita mempunyai waktu untuk menyeberanginya dengan mencoba dari apa yang kita pikirkan untuk jalan keluarnya. Tahap yang kedua yaitu tahap inkubasi. Tahap inkubasi pada dasarnya adalah memanfaatkan alam bawah sadar kita untuk membantu memecahkan masalah. Dengan kata lain, inkubasi ini merupakan cara untuk dapat menyelesaikan masalah dengan menunda masalah tersebut pada jeda waktu tertentu yang dapat dialihkan pada hal lain. Contohnya, kita mempunyai masalah, tetapi kita sulit untuk memecahkan masalah tersebut. Maka kita dapat mengalihkan pada hal lain, seperti jalan-jalan, menonton TV, berjemur, dan lain sebagainya. Karena pada tahap inkubasi, ketika proses pemecahan masalah menemui jalan buntu, biarkan pikiran kita beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan terus bekerja secara otomatis mencari pemecahan masalah tersebut. Yang berikutnya, tahap iluminasi atau tahap titik terang, di mana kita memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Iluminasi digambarkan sebagai suatu kilatan inspirasi, ide yang datang entah dari mana. Sebetulnya, ide ini merupakan bentuk cepat dari sebuah proses yang didahului oleh periode informasi dan inkubasi. Iluminasi kemudian muncul dan melibatkan pembentukan koneksi antara dua elemen yang sebelumnya tidak terhubung. Seseorang akan merasakan sensasi kegembiraan yang luar biasa karena pemahaman meningkat. Semua ide muncul dan ide-ide tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Semua terobosan ide kreatif muncul pada tahap ini. Oleh karena itu, cara untuk mengurangi resiko kehilangan ide yaitu mencatat iluminasi yang ada sehingga membuat ide lebih tertanam di kepala kita. Yang terakhir, tahap verifikasi atau tahap pengecekan. Pada tahap ini, kita harus menguji dan menilai secara cermat atau secara kritis atau atas segala solusi yang diajukan pada tahap iluminasi. Bila ternyata cara yang diajukan tidak dapat menyelesaikan masalah, kita sebaiknya kembali menjalani keempat tahap itu untuk mencari ilham baru yang lebih tepat. Tetapi, dalam berbagai kasus, biasanya diperlukan waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan peninjauan ulang. Selanjutnya yaitu organisasi pesan. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama, bertele-tele. Maksudnya adalah pesan bisnis yang disampaikan dalam paragraf pembuka sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf. Kemudian masuk ke topik bahasan. Paragraf pembuka dalam penyampaian pesan-pesan atau surat harus berisi pernyataan positif yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Yang nomor 2 yaitu memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Maksudnya informasi tidak penting dan tidak relevan, di samping membuang-buang waktu juga mengakibatkan pesan-pesan yang disampaikan tidak jelas dan sulit dipahami pembaca. Yang nomor 3, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Maksudnya ide-ide yang tidak logis menyebabkan penerima pesan mengalami kesulitan untuk memahami poin-poin penting yang disampaikan. Karena itu, dalam penyampaian pesan hendaknya disajikan secara logis. Yang nomor 4, substansi pesan terlupakan, yaitu ada kalanya informasi penting yang seharusnya disampaikan menjadi terlupakan. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat pendukung, pelengkap, atau basa-basi sebaiknya dijadikan sebagai bahasa pengantar sebelum memasuki suatu pokok bahasan.
Selanjutnya, pentingnya pengorganisasian yang baik, yaitu ada subjek dan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis harus jelas. Maksudnya pengirim pesan-pesan bisnis harus menentukan pesan bisnis apa yang akan disampaikan kepada pihak lain. Atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis, mempengaruhi penerima pesan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua, semua pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Maksudnya penyampaian pesan-pesan bisnis yang tidak fokus dengan subjek dan tujuan akan menyebabkan pencapaian tujuan menjadi tidak optimal dan juga dapat menyebabkan suatu pesan yang disampaikan tidak jelas. Yang ketiga, ide-ide atau gagasan harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Maksudnya, pengelompokan ide atau gagasan yang baik dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan bisnis. Dan yang terakhir, semua pesan-pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Artinya melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa substansi pesan-pesan bisnis yang disampaikan benar-benar sudah tercakup semua di dalamnya. Selanjutnya ada manfaat pengorganisasian yang baik. Yang pertama, membantu menerima pesan memahami suatu pesan, yaitu membantu penerima pesan memahami suatu pesan dengan menyampaikan poin-poin penting secara jelas, menyusun ide dengan logis, memasukkan informasi yang relevan, maka penerima pesan akan mudah memahami suatu pesan tersebut. Yang kedua, membantu menerima suatu pesan. Artinya membantu penerima pesan menerima suatu pesan. Penyampaian pesan yang diberikan mungkin sudah disusun dengan logis dan runtut, tetapi tidak dapat diterima oleh penerima karena gaya bahasa yang digunakan to the point. Yang ketiga, menghemat waktu, yaitu dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu pembaca akan dapat dihemat. Dan yang terakhir, mempermudah pekerjaan komunikator. Maksudnya pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan hemat waktu. Selanjutnya ada pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outline. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, yaitu mulailah dengan ide produk atau ide produk membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan, dan menyatakan poin-poin pendukung yang penting, menyusun poin-poin pendukung yang penting-penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut, atau bisa memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Semakin banyak bukti yang disajikan, maka outline akan semakin baik. Yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasi, yaitu pendekatan langsung atau direct approach, disebut juga dengan istilah pendekatan deduktif, di mana ide pokok suatu pesan-pesan bisnis ditempatkan pada bagian pembuka, kemudian diikuti dengan bukti pendukung. Dan yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu pendekatan induktif, di mana bukti-bukti pendukung disampaikan di bagian pembuka, kemudian diikuti oleh ide pokoknya. Dan selanjutnya ada rencana organisasi. Ada direct request, yaitu penyampaian langsung pada poin yang dituju. Penulisannya dapat berbentuk surat maupun memo. Ada pesan-pesan rutin, good news, atau yaitu pesan-pesan bisnis yang rutin mencakup semua bentuk kegiatan tulis-menulis yang biasanya dilakukan sehari-hari, seperti surat pengantar atau surat penawaran produk. Yang ketiga, pesan-pesan bad news, yaitu pesan-pesan bisnis secara tertulis yang memberikan kesan negatif atau tidak menyenangkan atau mengecewakan pihak lain, contohnya penolakan kredit, PHK, atau penurunan jabatan. Dan yang terakhir, pesan-pesan persuasif, yaitu jika pembaca benar-benar tidak tertarik dengan pesan-pesan bisnis yang disampaikan, pesan-pesan persuasif dapat digunakan. Atau pendekatan yang digunakan pendekatan tidak langsung. Dan pengorganisasian ide atau gagasan.
Yang pertama, waktu atau kronologi, yaitu pengorganisasian suatu ide didasarkan pada urutan waktu kejadian atau kronologinya, di mana kejadian atau peristiwa yang terjadi paling awal berada pada urutan pertama, lalu diikuti dengan waktu kejadian atau peristiwa berikutnya. Yang kedua, ada klarifikasi atau pengelompokan, yaitu contohnya pengelompokan yang didasarkan pada usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tingkatan pentingnya, atau menempatkan suatu ide mulai dari yang terpenting lalu diikuti dengan yang tingkat pentingnya semakin menurun. Yang keempat, ada sebab akibat, yaitu perbandingan dilakukan dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan, kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan, keuntungan dan kerugian. Yang kelima, ada perbandingan dan kontras atau perbedaan. Perbandingan dilakukan dengan menekankan hal-hal yang sangat berbeda atau kontras, seperti terbaik, terjelek, termahal, atau termurah. Yang terakhir, masalah dan solusi. Adanya pengorganisasian ide atau gagasan, masalah dan solusi, kita dapat mengidentifikasi semua masalah yang ada, lalu masing-masing masalah tersebut dicarikan alternatif. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai dukungan alat bantu presentasi lisan. Dalam melakukan sebuah presentasi, memang sangat diperlukan suatu alat untuk menunjang presentasi agar dapat berjalan dengan baik. Setiap alat bantu pun memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu papan tulis. Seperti yang telah kita ketahui, papan tulis merupakan salah satu alat bantu yang sudah cukup kuno. Mungkin jika dibandingkan dengan alat-alat sekarang ini yang lebih canggih, papan tulis relatif jarang digunakan. Namun, sarana ini cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti briefing, rapat rutin, maupun diskusi kelompok. Keunggulan yang dimiliki, fleksibilitas dalam penulisannya. Seperti contoh, pada saat kita presentasi, kita bisa menggunakannya kapanpun untuk mencatat, dan apabila terjadi kesalahan pada saat menulis, kita bisa langsung mengkoreksinya. Yang kedua, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Sedangkan kelemahan yang dimiliki, tulisan tangan sulit untuk dibaca, pembicara menutupi peserta saat menulis, jadi disarankan jika pembicara ingin menyampaikan suatu materi, tidak sambil menulis. Ketiga, ukuran papan tulis yang terbatas. Keempat, keterbatasan alat tulis. Seperti contoh, spidol yang mengering sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15. Hal ini berkaitan dengan ukuran papan tulis yang terbatas. Kedua, papan tulis elektronik. Ini merupakan papan tulis digital yang memiliki layar sensitif bila disentuh dan bekerjanya pun mirip dengan sistem komputer. Keunggulan yang dimiliki, fleksibilitas dalam penulisan materi, dan hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Hal ini karena layar papan tulis ini dapat dihubungkan dengan printer dan dapat langsung dicetak. Sedangkan kelemahannya, sering terjadi kesulitan dalam operasional. Jika seseorang tidak paham dalam mengoperasikan, akan kesulitan untuk mengaksesnya, jadi diperlukan tenaga ahli untuk mengakses alat tersebut. Yang kedua, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang bersamaan, harga yang relatif mahal, dan hasil cetakan seringkali berkualitas rendah. Ketiga, flip chart. Ini merupakan papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Cara pemakaiannya, apabila lembar kertas pertama sudah penuh, pembicara dapat merobek dan melanjutkan ke lembar kertas yang baru. Keunggulan, pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi berlangsung. Kedua, pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Ketiga, biaya yang relatif murah. Keempat, bisa diletakkan di mana saja karena ukurannya yang relatif ringan. Sedangkan kelemahan,
Sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan, pembicara sering menutupi peserta saat menulis, biasanya flip chart hanya digunakan sekali presentasi saja. Keempat, mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Kelima, mungkin suara berisik ketika mengganti lembar kertas. Dan yang keenam, tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang. Alat yang keempat yaitu transparansi overhead projector. Alat ini berguna untuk memproyeksikan transparan ke arah layar yang jaraknya relatif pendek, dengan hasil gambar atau tulisan yang cukup besar. Keunggulannya, yang pertama, informasi dapat ditampilkan secara progresif, dapat dibuat dengan artwork yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, layar tetap jelas meskipun dalam ruangan yang terang. Dan yang keempat, informasi dan visual dapat dioperasikan secara cepat dan mudah diubah kapanpun. Kelima, overhead projector umumnya banyak tersedia di berbagai tempat pertemuan atau pelatihan-pelatihan. Sedangkan kelemahannya, kualitas transparansi yang jelek. Hal ini akan terjadi jika teksnya ditulis dengan tulisan tangan. Kedua, pergantian manual yang mengganggu. Dan yang ketiga, menimbulkan distorsi gambar. Maksudnya distorsi gambar di sini adalah saat pergantian slide, bayangan gambar bisa jadi tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kelima ada video kaset recorder atau disebut dengan perekam kaset video. Alat ini memiliki kegunaan untuk merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus. Keunggulannya sangat praktis, monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran, video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus menjadi hiburan, dan yang terakhir tersedia pokok materi subjek secara luas, termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional. Sedangkan kelemahan, kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar yang lebar. 2. Perlu kecermatan dalam memilih peralatan. Ketiga, untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Keempat, perlu tenaga ahli khusus dalam mengoperasikan alat tersebut. Yang selanjutnya ada slide. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan dari foto dan grafis. Keunggulan yang dimiliki, slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. 2. Dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Ketiga, daya tahan cukup tinggi. Keempat, terlindung dari sidik jari dan kerusakan. Kelima, hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Sedangkan kelemahan yang dimiliki, yaitu harga yang relatif mahal dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengoperasikan alat tersebut. Yang ketujuh, panel LCD. Panel LCD ini baru dapat berfungsi jika dihubungkan dengan PC atau personal komputer, baik dalam bentuk portable komputer maupun desktop komputer. Kelebihannya, dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar dan proyeksi data langsung dari PC. Sedangkan kelemahannya, keterbatasan kualitas gambar dan ada 3 peralatan yang harus diperlukan seperti komputer, proyektor overhead, dan panel LCD. Sedangkan alat yang terakhir yaitu proyektor LCD. Nah, ini merupakan salah satu alat bantu presentasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena alat ini kita sering gunakan, dan LCD proyektor yang telah dihubungkan ke komputer memerlukan software untuk presentasi. Antara lain seperti contoh Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance, dan sebagainya. Untuk keunggulan dan kelemahannya kurang lebih sama seperti panel LCD. Dengan penggunaan proyektor LCD ini, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan para audiens.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan presentasi. Mengembangkan pembicaraan atau presentasi. Dalam presentasi, terdapat banyak peluang yang terjadi. Maksudnya, ketika kita melakukan pembicaraan atau presentasi, maka akan terjadi banyak interaksi antara kita sebagai presenter atau pembicara dengan audiens. Agar presentasi berjalan sesuai alur pembahasan tanpa terpengaruh dari reaksi audiens, maka perlu adanya persiapan mengembangkan setiap bagian pembicaraan. Bagian-bagian tersebut meliputi yang pertama, introduksi. Nah, introduksi ini itu merupakan bagian yang penting karena disinilah kesempatan kita sebagai presenter atau pembicara untuk menarik perhatian audiens tentang materi apa yang akan kita sampaikan. Selain itu, pada bagian ini juga dapat membangun kepercayaan kita sebagai presenter atau pembicara bahwa kita adalah orang yang patut untuk didengarkan. Pada bagian ini juga kita dapat menyampaikan garis-garis besar dari presentasi yang kita sampaikan. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu isi. Semua latar belakang, pokok pikiran, dan alasan-alasan itu dikemukakan. Oleh karena itu, harus memiliki struktur yang jelas, urutan yang mudah dipahami, dan kita sebagai presenter atau pembicara itu harus berusaha untuk mempertahankan perhatian audiens terhadap materi yang kita sampaikan. Dari topik yang ingin kita sampaikan itu, kita dapat menguraikannya dalam beberapa poin utama. Kemudian dari poin-poin itu dapat dikembangkan lagi menjadi subpoin. Oh iya, dalam bagian isi ini kita jangan lupa untuk tetap memperhitungkan lama durasi kita dalam menyampaikan materi. Jadi, waktu yang ingin kita gunakan dalam presentasi itu harus tetap diperhitungkan. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup adalah langkah untuk mengakhiri suatu presentasi. Nah, agar materi presentasi itu tidak mudah dilupakan, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mengakhiri presentasi tersebut. Yang pertama itu, kita sebagai pemateri, pembicara, atau presenter harus memastikan audiens itu memahami apa yang telah kita presentasikan. Yang kedua, kita dapat membuat pokok-pokok materi yang telah kita sampaikan tadi, atau biasa yang disebut dengan pemberian kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Baik, selanjutnya yaitu periode tanya jawab. Jika ingin berinteraksi dengan audiens, bisa dilakukan sesi tanya jawab. Dari sesi ini memberikan peluang pembicara atau presenter memperoleh informasi penting untuk menekankan gagasan utamanya, dan selain gagasan utama itu juga ada lain sebagainya. Sesi tanya jawab ini dapat menjadi kritik ataupun saran dari audiens kepada presenter, serta menjadikan komunikasi aktif antara presenter atau pembicara dengan semua audiens.
Selanjutnya, sifat-sifat pesan yang terorganisir dengan baik. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan ini tuh jadi ide pokok sebagai pusat hubungan dari masing-masing atau tiap-tiap bagian. Yang kedua yaitu pertautan, yaitu setiap bagian pesan dalam presentasi itu saling berhubungan atau berkaitan dengan bagian-bagian yang lainnya. Selanjutnya, relevansi, yaitu informasi dan bukti-bukti yang mendukung memiliki hubungan dengan tema utamanya. Jadi, antara informasi dengan pokok bahasan dan tujuan itu saling berhubungan dan berkaitan. Selanjutnya, ringkas dan padat. Jadi, pengembangan pokok bahasan itu tetap rinci, ringkas, dan padat, tanpa mengulang kata atau kalimat yang sudah disampaikan sebelumnya, kecuali untuk memberikan tekanan. Misalnya pada sebuah kesimpulan. Jadi terdapat pengecualian ya. Ketika kita akan menekankan pada suatu hal, nah di situ kita tetap boleh melakukannya. Selanjutnya, komprehensif. Komprehensif itu berisi topik-topik penting yang memiliki hubungan dengan tema utama. Topik yang disampaikan itu dibatasi oleh ruang lingkupnya, namun topiknya cukup luas dan lengkap. Baik, itu materi mengenai pelaksanaan presentasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada bentuk presentasi. Bentuk presentasi sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama, presentasi dadakan atau biasa disebut dengan impromptu. Apa sih presentasi dadakan itu? Yaitu presentasi yang dilakukan tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar, tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang akan digunakan pada saat presentasi, sehingga perasaan pembicara akan terkesan lebih mengejutkan. Untuk yang selanjutnya ada presentasi naskah. Apa sih presentasi naskah itu? Yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara kadang melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan bahwa pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membaca naskah pidato. Seperti itu. Yang selanjutnya ada presentasi hafalan atau memoriter. Apa sih presentasi hafalan itu? Yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara mengingat, menghafal secara keseluruhan atau hanya pokok-pokoknya saja. Selanjutnya ada presentasi extempore. Apa sih presentasi extempore itu? Yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan secara garis besarnya saja dan nantinya akan dijabarkan pada saat presentasi berlangsung. Seperti itu. Untuk yang pertama ada presentasi dadakan atau impromptu. Kelebihannya sendiri yang pertama yaitu informasi yang disampaikan oleh pembicara sesuai dengan perasaan yang sesungguhnya. Jadi terkesan lebih real, tidak gimmick dan tidak dibuat-buat seperti itu.
Untuk yang kedua, ada kalimat yang diucapkan merupakan spontanitas. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya itulah yang diucapkan, seperti itu. Jadi langsung diucapkan, spontan. Yang ketiga, membuat pembicara terus berpikir dalam menyampaikan informasi. Karena tidak ada persiapan yang dilakukan, jadi pembicara akan terus berpikir, kira-kira selanjutnya saya mau ngomong apa ya, seperti itu. Untuk kekurangan, yaitu informasi yang disampaikan tersendat-sendat, jadi tidak lancar, karena pembicara harus memikirkan apa yang akan ia ucapkan selanjutnya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya, jadi tidak berurutan. Nah, dalam hal ini membuat audiens atau pendengar akan merasa kebingungan. Informasi yang disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada para audiens. Selanjutnya ada terjadi demam panggung. Kalau terjadi demam panggung ini wajar saja karena tidak ada persiapan sama sekali ya. Demam panggung sendiri itu seperti apa? Seperti gugup, tidak percaya diri, dan lain-lain. Contohnya, presentasi dadakan pada saat memberikan motivasi kepada orang tua wali murid dalam pertemuan wali murid dengan pihak sekolah. Nah, ini biasanya kita flashback dulu pada zaman SMA dulu ya. Kalau mengambil rapot, istilahnya rapotan. Nah, seperti itu biasanya wali kelas akan memberikan wejangan kepada wali murid, putra-putrinya selama liburan dijaga ya Bu, seperti itu biasanya. Selanjutnya ada arisan dan pengajian, kesukaannya ibu-ibu pokoknya. Presentasi naskah atau manuskrip, kelebihannya sendiri yang pertama, penyampaian dilakukan secara sistematis karena segala sesuatunya sudah disiapkan, jadi hal-hal pokok-pokok yang disampaikan itu berurutan, tidak acak-acakan seperti presentasi dadakan yang sebelumnya. Selanjutnya, kata atau kalimat yang diungkapkan secara baik dan benar, karena sebelumnya telah menyiapkan naskah ya, jadi kalimat bisa memilih kalimat atau memilih kata mana yang baik diucapkan pada saat presentasi. Tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Kekurangannya sendiri, yang pertama, pendengar akan merasa bosan pada saat mendengarkan presentasi. Kenapa? Karena si pembicara terlalu terpaku dengan teks sehingga melupakan kontak mata sama si audiens, seperti itu. Selanjutnya, pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkan karena pendengarnya bosan ya. Si audiens ini bosan, jadi tidak ada rasa termotivasi, tidak ada rasa ketertarikan oleh hal-hal apa saja yang disampaikan oleh pembicara, seperti itu. Penyampaian informasi tidak menarik. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, si pembicara ini terlalu terpaku sama naskah, seperti itu. Terlalu sibuk akan membaca naskah. Nah, seperti yang saya ucapkan sebelumnya kan. Contoh, pembawa acara yang membawakan sebuah acara. Nah, biasanya si pembawa acara ini membawa seperti naskah gitu ya. Isinya hal-hal apa saja yang ingin disampaikan. Selanjutnya, pembawa berita acara televisi. Nah, pernah nggak sih kalian memperhatikan, kalau kalian tahu itu sebenarnya di belakang kamera itu ada yang namanya seperti layar, isinya kalimat atau naskah yang harus dibacakan oleh si pembawa berita ini. Yang ketiga, maaf ini ralat, seharusnya membaca pidato, bukan pidato. Untuk yang selanjutnya ada pembacaan pasien kasus corona. Nah, ini biasanya seperti yang biasanya dulu kita lihat waktu di televisi, yang biasanya dilakukan oleh juru bicara, biasanya dengan menggunakan naskah ya.
Nah, itu biasanya disebut sebagai presentasi naskah seperti itu. Selanjutnya ada presentasi hafalan atau memory reader. Presentasi jenis ini hampir sama dengan presentasi naskah. Pemateri menghafalkan naskah yang sebelumnya telah disiapkan. Nah, jenis presentasi ini berbeda dengan presentasi manuskrip. Memory reader tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Contoh, ceramah. Biasanya si penceramah ini menghafalkan dulu, menyiapkan materi dulu, hal-hal apa saja yang akan disampaikan dihafalkan dulu, seperti itu. Yang kedua, pidato. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara menghafal. Biasanya pas waktu lomba-lomba itu ya, lomba-lomba pidato biasanya ini dilakukan, presentasi yang dilakukan itu dengan cara menghafal. Selanjutnya, presentasi hafalan tentang tujuan pendidikan nasional. Nah, seperti itu. Pokoknya segala sesuatu presentasi yang dilakukan dengan cara menghafal itu disebut presentasi hafalan. Yang terakhir ada presentasi extempore. Jenis presentasi ini merupakan paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara hanya mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Kelebihannya sendiri, pembicara dapat menjelaskan informasi dengan jelas. Yang kedua, dapat disampaikan secara sistematis. Yang ketiga, dapat menarik perhatian pendengar. Biasanya kalau jenis presentasi ini, si pembicara sedikit menceritakan pengalamannya pada saat yang sudah dia lalui sebelumnya. Biasanya dicantumkan oleh pembicara pada saat presentasi, seperti itu. Leluasa dalam menyampaikan materi. Jadi materi yang disampaikan itu tidak hanya tentang topik yang disampaikan, tetapi juga lebih luas, hanya saja lebih luas, seperti itu. Pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar. Nah, ini yang paling penting. Karena pada saat presentasi kita itu bukan ngomong sendiri ya, tetapi juga harus melakukan kontak mata dengan pendengar. Karena yang namanya presentasi itu juga berkomunikasi, seperti itu. Berkomunikasi. Kekurangannya sendiri, yang pertama harus memiliki wawasan yang cukup, seperti itu. Jadi sebelum melakukan presentasi ini kita harus menyiapkan materi dengan betul-betul paham, betul-betul dimengerti dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, membutuhkan waktu lama dalam persiapan presentasi. Yang ketiga, hanya dapat dilakukan oleh ahli. Contoh, presentasi pada saat sidang skripsi. Pidato tetapi dengan menyiapkan catatan kecil. Host atau MC. Nah, biasanya ini membawa catatan-catatan kecil. Intinya ada pembukaan, sambutan-sambutan seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, baik, itu saja. Mungkin untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Evaluasi presentasi yang akan saya jelaskan. Kriteria evaluasi presentasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, materi presentasi. Untuk materi presentasi sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, desain slide. Desain slide yang baik contohnya tidak banyak menggunakan kalimat atau gambar yang menyebabkan audiens kesulitan memahami pesan utama sebuah slide. Desain slide presentasi yang efektif akan membantu presenter untuk dapat menjelaskan materi presentasi dengan lebih
mudah dimengerti dan dipahami lebih cepat. Yang kedua yaitu urutan slide, yang artinya mulai slide pertama hingga terakhir berisi rangkaian gagasan yang sistematis, logis, dan tidak loncat-loncat. Urutan slide biasanya terdiri dari pembukaan, isi, penutup. Yang ketiga yaitu ukuran huruf. Bagaimana menggunakan jenis font yang sederhana dan jelas sehingga mudah dibaca audiens yang duduk di barisan depan hingga belakang. Kombinasi font terbaik dalam presentasi dapat menambah keindahan slide serta menjadi lebih menarik dan efektif. Setiap kombinasi font tersebut bisa digunakan untuk tema yang berbeda, tentu saja dengan sedikit penyesuaian. Yang keempat yaitu kesesuaian gambar. Fungsi gambar sendiri di dalam presentasi adalah untuk membantu memperjelas gagasan yang sedang disampaikan. Memilih gambar atau foto yang relevan, proporsional, dan memperkuat gagasan dalam sebuah slide. Menggunakan gambar yang relevan artinya gambar yang sesuai dengan ide yang sedang disampaikan dan mendukung kata-kata yang muncul dalam slide. Yang kelima yaitu kontras warna. Kontras warna menggunakan tulisan dengan warna yang kontras dengan latar belakang slide. Misalkan, tulisan hitam untuk slide dengan latar belakang putih. Dengan kombinasi warna yang tepat, slide presentasi akan jauh terlihat lebih menarik dan nyaman dilihat oleh audiens. Bisa menggunakan kombinasi warna sesuai dengan tema yang dibawakan. Kriteria evaluasi yang kedua yaitu cara penyampaian presentasi. Di sini, cara penyampaian presentasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, suara. Penyampaian materi dengan volume suara yang jelas sehingga dapat didengar oleh semua audiens. Intonasi berbicara ketika presentasi penting untuk diperhatikan. Jelas, tidaknya kalimat yang diucapkan sangat berpengaruh pada audiens dalam pemahaman pesan yang mereka terima. Semakin jelas pelafalan dan intonasi penyampaiannya, maka semakin cepat pula audiens memahami materi presentasi. Sebab terkadang, seorang presenter seringkali melupakan hal-hal kecil, seperti tinggi rendahnya hingga kecepatan ia berbicara. Yang kedua yaitu kepercayaan diri. Beberapa tips yang ingin saya bagi untuk meningkatkan percaya diri dalam presentasi yaitu berpikir positif. Karena ketika berpikiran positif, maka bayangan positif itu pun akan memancar dan membantu tampil menawan dalam kenyataan. Yang kedua yaitu berlatih dan terus berlatih. Kepercayaan diri dalam presentasi akan berbanding lurus dengan persiapan dan latihan. Yang ketiga yaitu ekspresi diri. Penampilan yang hidup dan menarik perhatian audiens, bahasa tubuh, pandangan, bahasa, humor yang tepat. Contoh ekspresi diri saat offline dapat dilakukan dengan menjaga posisi tangan di depan, melakukan kontak mata, berlatih posisi yang baik. Yang dimaksud yaitu posisi bungkuk atau berdiri sambil bersilang kaki menandakan lemah, malas, dan tidak tertarik dengan presentasi. Bisa dicoba dengan memposisikan tubuh dengan tegak. Yang keempat yaitu kelancaran. Yang dimaksud adalah penyampaian yang jelas, sistematik, tidak tersendat, dan tanpa transisi yang mengganggu. Yang kelima yaitu efektivitas. Yang dimaksud adalah pemanfaatan waktu dan cakupan materi sehingga sasaran penyajian tercapai, termasuk penggunaan peraga audio visual. Yang keenam yaitu proses tanya-jawab. Kemampuan menangani pertanyaan dan menjawab dengan tepat dan memuaskan. Yang ketujuh yaitu kinerja keseluruhan. Yang dimaksud adalah penyajian presentasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu 3 cara evaluasi presentasi. Yang pertama, meminta umpan balik atau tanggapan dari audiens.
Metode umpan balik ini dapat dilakukan dengan membuat semacam kuesioner kepada audiens. Pada saat sesi akhir presentasi, sebelum beralih ke sesi berikutnya, presenter dapat membagikan kuesioner dan meminta audiens untuk memberikan tanggapan dengan mengisi poin-poin yang tercantum di dalamnya. Yang kedua yaitu meminta masukan dari anggota tim. Presenter dapat meminta masukan atau tanggapan dari anggota tim. Setelah menyampaikan presentasi, presenter dapat meminta saran dan tanggapan anggota tim terhadap presentasi yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan kegiatan presentasi. Presenter dapat mengevaluasi presentasinya dengan meminta tolong anggota tim untuk merekam selama presenter menyampaikan materinya. Dari hasil rekaman video tersebut, presenter dapat memutar ulang rekaman presentasi tersebut dan mengetahui kekurangan yang ada serta permasalahan yang terjadi. Cara ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah presentasi yang ditampilkan telah sesuai dengan yang dilakukan pada saat latihan beberapa hari sebelumnya. Proses evaluasi setelah presentasi perlu dilakukan dengan tujuan agar presenter dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dan memperbaikinya. Dengan cara tersebut, pada saat presentasi selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu struktur penilaian. Struktur penilaian dibagi menjadi 6. Yang pertama, menilai kesesuaian tujuan dan isi presentasi. Dapat melihat apakah isi atau konten presentasi yang dibawakan sudah sesuai dengan tujuan awal. Mengapa suatu topik itu dibicarakan? Dari sini dapat menilai seberapa sinkron hal tersebut. Semakin sesuai, pastinya nilai akan semakin tinggi. Kedua, menilai dari segi tampilan presentasi. Komunikasi tidak hanya dinilai dari segi verbal, akan tetapi juga dari segi visual yang mengikutinya. Tampilan presentasi yang baik haruslah yang tidak membingungkan, apalagi penuh dengan tulisan yang menyulitkan audiens untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu menilai dari segi validnya konten presentasi. Meski tidak bisa secara langsung mengecek keabsahan data yang diberikan oleh presenter, akan tetapi dapat menanyakan indikator sumber data ataupun latar belakang mengapa data tersebut terungkap. Hal ini akan memberikan gambaran seberapa valid suatu konten presentasi yang sangat penting kaitannya dengan kompetensi presenter. Yang keempat yaitu menilai dari segi cara menyampaikan. Komunikasi adalah aspek dasar yang penting untuk menilai kemampuan mempengaruhinya. Cara penyampaian dapat dilihat dari intonasi, penekanan, dan kecepatan berbicara. Yang kelima yaitu menilai dari segi berbusana. Faktor ini memang tidak dapat dilihat sekarang karena pembelajaran online ini, tetapi dapat dilihat setelah pembelajaran offline. Apalagi suatu sesi yang formal dan dapat direfleksikan dengan cara berbusana yang sesuai dan sopan, maka dapat menjadi nilai plus bagi presenter. Yang keenam yaitu menilai dari segi alat peraga atau pendukung. Apabila presenter membawa alat peraga secara fisik atau dapat dilihat langsung maupun secara virtual, yaitu apabila sedang mendemonstrasikan aplikasi yang pada akhirnya sangat membantu pemahaman audiens, maka hal ini dapat menjadi nilai plus. Beberapa presenter biasanya memahami benar suatu topik yang susah dijabarkan apabila tidak ada alat peraga. Oleh karenanya, secara proaktif membawa serta alat peraga untuk penjelasan lebih luas. Berikut contoh tabel penilaian presentasi yang terdiri dari nomor, kriteria, nilai kurang,
cukup, baik, sangat baik. Kriteria sendiri terdiri dari materi presentasi, teknik presentasi, alat bantu, waktu, penampilan, penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi melalui media Zoom. Sampai bertemu di forum diskusi.